Kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada masa penjajahan bangsa Belanda, Inggris, dan Portugis membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Apa saja perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan bangsa Barat? Mari simak pembahasannya. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan bangsa Barat adalah sebagai berikut. Pertama, perluasan penggunaan lahan. Masyarakat Indonesia telah memiliki tradisi bercocok tanam jauh sebelum kedatangan bangsa Barat. Oleh karena itu, wilayah Indonesia dikenal sebagai penghasil rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada sejak masa kerajaan Hindu-Buddha dan Islam. Pada masa penjajahan bangsa Barat, terdapat perubahan besar dalam bidang perkebunan, terutama pada penambahan jumlah dan luas lahan untuk ditanami tanaman ekspor, misalnya rempah-rempah yang memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional. Perkebunan tanaman ekspor tersebut bukan hanya dikembangkan oleh pemerintah kolonial saja, melainkan juga oleh perusahaan-perusahaan swasta atau perusahaan asing yang mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 1870 ketika Undang-Undang Agraria mengenai sistem tanam paksa ditetapkan. Perusahaan-perusahaan tersebut membuka berhektar-hektar hutan untuk dijadikan perkebunan dan saluran irigasi. Contohnya, perkebunan di Ogan Komering, Ulu Timur, Sumatera Selatan yang dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Perkebunan ini merupakan perkebunan kopi dan lada yang hasilnya digunakan untuk kepentingan ekonomi negara Belanda. Pada awalnya, perkebunan tersebut merupakan hutan belantara yang diubah menjadi ladang pertanian dan perkebunan, lengkap dengan saluran irigasi yang masih dapat digunakan hingga saat ini. Kedua, persebaran penduduk dan urbanisasi. Salah satu kebijakan dalam politik etis atau politik balas budi yang ditetapkan pemerintah Hindia Belanda adalah memindahkan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang jarang penduduknya atau transmigrasi. Contohnya, Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan Hindia Belanda mulai mengalami masalah kepadatan penduduk. Oleh karena itu, penduduk Pulau Jawa mulai dipindahkan ke wilayah Indonesia lain yang masih jarang penduduknya. Selain untuk pemerataan, penduduk yang dipindahkan juga dijadikan sebagai tenaga kerja dengan upah rendah di berbagai perkebunan yang terdapat di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Oleh karena itu, sebagian masyarakat Kalimantan dan Sumatera ada yang memiliki garis keturunan Jawa. Selain transmigrasi, pemerintah Hindia Belanda juga mengirim penduduk Jawa untuk bekerja sebagai buruh perkebunan di daerah jajahan pemerintah Belanda lainnya. Misalnya, ke Suriname di Amerika Selatan. Akibatnya, banyak penduduk Suriname yang merupakan keturunan Jawa. Selain perkebunan, pusat-pusat pemerintahan kolonial juga berkembang menjadi pusat industri yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas sehingga berubah menjadi daerah perkotaan seperti yang terjadi di Batavia. Akibatnya, banyak penduduk dari wilayah Indonesia lainnya yang melakukan urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan untuk mendapatkan pekerjaan atau dengan alasan lainnya. Ketiga, pengenalan tanaman baru. Maraknya pembukaan lahan perkebunan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda ternyata juga memberikan pengaruh positif, sebab rakyat Indonesia mulai mengenal dan ikut mengembangkan berbagai macam tanaman serta teknologi yang bermanfaat. Contohnya, tanaman nila yang berasal dari Afrika Timur dan Afrika Selatan yang dapat dijadikan pewarna pakaian alami, serta kakao atau buah coklat yang berasal dari Amerika Selatan yang dapat diolah menjadi makanan dan minuman. Keempat, penemuan tambang. Pemerintah Hindia Belanda tidak hanya mengeksploitasi pada bidang perkebunan saja, tetapi juga pada kekayaan tambang Indonesia, misalnya minyak bumi, batu bara, dan logam. Kekayaan tambang di Indonesia baru dapat berkembang secara masif pada masa penjajahan karena teknologi yang dimiliki bangsa Belanda lebih maju daripada milik penduduk lokal. Contoh eksplorasi pertambangan yang dilakukan pada masa penjajahan pemerintah Hindia Belanda adalah penambangan emas di Sambas, Kalimantan Barat. Selain itu, ada juga penambangan minyak bumi di Cirebon, Jawa Barat, penambangan minyak bumi di Telaga Said, Sumatera Utara, penambangan minyak bumi di Surabaya, Jawa Timur, dan penambangan minyak bumi di Kutai, Kalimantan Timur. Kelima, perkembangan transportasi dan komunikasi. Adanya pembangunan sarana dan prasarana, seperti jalur transportasi, merupakan faktor penunjang yang cukup penting bagi kegiatan perekonomian pemerintah Hindia Belanda, sehingga barang dan jasa dapat cepat disalurkan. Contohnya,
Pembangunan Jalan Raya Anyar Panarukan pada masa kebijakan kerja paksa. Walaupun dibangun di atas penderitaan rakyat Indonesia, tetapi manfaat dari keberadaan jalan tersebut masih dapat dirasakan hingga saat ini. Selain jalan darat, pemerintah Hindia Belanda juga membangun jalur transportasi laut melalui perusahaan Koninklijke Paketvaart Maatschappij yang melayani pengiriman melalui jalur laut ke seluruh wilayah Indonesia. Keenam, perkembangan kegiatan ekonomi. Sebelum kedatangan bangsa Barat, kegiatan perdagangan bangsa Indonesia sebenarnya telah bersifat internasional. Akan tetapi, saat itu para pedagang Indonesia masih belum memahami kegiatan ekspor-impor dan nilai jual akhir dari komoditas yang dijualnya di pasar tujuannya, seperti Eropa. Pada masa itu, komoditas dari perkebunan Indonesia banyak yang memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional, seperti kopi, tembakau, dan kina. Melalui kebijakan sistem tanam paksa, pemerintah Hindia Belanda menjadikan wilayah Indonesia sebagai penghasil tanaman ekspor berkualitas di pasar internasional, seperti di kota Bremen, Jerman. Melalui sistem tanam paksa, rakyat Indonesia juga mulai mengenal tanaman yang dapat dipanen sewaktu-waktu, misalnya tanaman kina yang dapat dimanfaatkan sebagai obat malaria. Luasnya kegiatan produksi perkebunan juga membuka lapangan kerja baru, seperti buruh perkebunan, mandor, dan tenaga administrasi, sehingga kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia ikut berkembang. Ketujuh, pengenalan sistem uang. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat Indonesia memiliki budaya gotong royong dan sistem barter yang sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang. Akan tetapi, bangsa Barat memperkenalkan uang sebagai alat pembayaran kepada masyarakat Indonesia. Penggunaan uang yang dianggap lebih memudahkan tersebut mulai menggantikan sistem barter dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kedelapan, perubahan dalam pendidikan. Sejak masa kebudayaan Hindu-Buddha dan Islam, masyarakat Indonesia telah mengenal sistem pendidikan keagamaan, misalnya pesantren. Akan tetapi, setelah kebijakan politik etis diberlakukan, bangsa Indonesia mulai mengenal sistem pendidikan Barat. Pada masa penjajahan, pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia, seperti Institut Teknologi Bandung dan Institut Pertanian Bogor. Akan tetapi, pemerintah Hindia Belanda melakukan diskriminasi karena hanya bangsa Eropa dan anak pejabat saja yang diterima oleh perguruan tinggi tersebut. Perbedaan perlakuan ini melahirkan berbagai pergerakan pendidikan di Indonesia, seperti berdirinya Taman Siswa di Yogyakarta yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan modern yang diperoleh bangsa Indonesia berdampak pada terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Misalnya, masyarakat yang awalnya hanya dapat bekerja sebagai petani atau buruh, dapat berprofesi menjadi guru, pegawai pemerintah, atau pegawai swasta. Kesembilan, perubahan aspek politik. Sebelum masa penjajahan bangsa Barat, wilayah Indonesia terbagi dalam beberapa kerajaan. Ketika bangsa Barat menjajah Indonesia, sistem monarki di berbagai wilayah yang struktur kekuasaannya hanya terdiri atas raja dan bupati, diganti menjadi sistem pemerintahan baru dengan struktur pemerintahan berdasarkan jabatan seperti gubernur jenderal, residen, dan bupati. Kekuasaan mutlak yang awalnya hanya dimiliki oleh raja, juga diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Penyatuan sistem pemerintahan untuk seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda yang dipusatkan di Batavia melahirkan rasa senasib dan sepenanggungan dalam diri masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Akibatnya, masyarakat yang sebelumnya terpecah belah di berbagai kerajaan mulai menyatukan identitasnya, yaitu sebagai bangsa Indonesia. Kesepuluh, perubahan aspek budaya. Masuknya bangsa Barat ke Indonesia juga membawa pengaruh dan perubahan dalam budaya masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari seni dan teknologi bangunan, seni tari, cara berpakaian, serta bahasa. Seni bangunan bergaya Eropa dapat ditemukan di berbagai kota di Indonesia, seperti benteng, perkantoran, serta perumahan. Teknologi pembuatan bangunan modern, berupa kantor pemerintahan dan museum, juga masih dapat dijumpai dan dimanfaatkan hingga saat ini. Misalnya, Museum Sejarah Jakarta, yang sebelumnya merupakan kantor gubernur VOC. Pengaruh budaya Barat pada seni tari terlihat dari banyaknya masyarakat perkotaan yang mulai mengenal dansa, yaitu bentuk tarian bangsa Barat. Cara berpakaian bangsa Barat juga mulai diadaptasi oleh bangsa Indonesia, misalnya dengan memadukan setelan jas dengan pakaian tradisional setempat seperti kain batik dan blangkon. Sementara itu,
Perubahan dari segi bahasa, masyarakat Indonesia mulai menyerap beberapa kosakata dari bahasa Belanda, seperti kata knalpot, kata kabinet, dan kata kanker. Masuknya bangsa Barat ke Indonesia juga menyebabkan berkembangnya ajaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Walaupun agama Kristen diperkirakan sudah masuk ke Indonesia dari zaman kuno, penyebarannya mulai banyak dilakukan pada saat bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia. Bangsa Barat pertama yang memperkenalkan agama Katolik di Indonesia adalah bangsa Portugis dan Spanyol. Misionaris yang menyebarkan agama Katolik di Maluku adalah para pastor yang berasal dari Ordo Serikat Yesus. Ordo tersebut secara aktif mengunjungi desa-desa di sepanjang pantai Ley Timor, Kepulauan Lease, Pulau Ternate, Halmahera Utara, dan Pulau Morotai. Para pastor tersebut juga menyebarkan agama Katolik ke wilayah lain, seperti Nusa Tenggara Timur, yaitu di Flores, Solor, dan Timur. Oleh karena itu, di wilayah-wilayah tersebut agama Katolik berkembang dengan baik hingga saat ini. Sementara itu, kedatangan bangsa Belanda juga digunakan untuk menyebarkan agama Kristen di Indonesia. Walaupun bukan menjadi tujuan awal, dalam perkembangannya pemerintah Hindia Belanda ikut mendukung penyebaran agama Kristen di Indonesia. Misalnya dengan membentuk lembaga penyebar agama Kristen, yaitu Reisene Hezending, membiayai sekolah-sekolah Kristen, dan menerjemahkan Injil ke dalam bahasa yang digunakan masyarakat setempat. Nah, itulah pengaruh-pengaruh yang diterima oleh bangsa Indonesia pada masa penjajahan bangsa Barat. Pengaruh-pengaruh tersebut masih dapat kita jumpai hingga saat ini dan menyatu dengan kebudayaan Indonesia lainnya. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari keragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.